Hai, kembali lagi di RH Channel bersama saya Roni Herdensi. Kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda orang yang akan segera meninggal. Beberapa bulan sebelum akhir kehidupan, orang yang sekarat mungkin akan tidur lebih lama atau sering dari biasanya. Hal itu bisa jadi terjadi karena semakin dekat dengan kematian, metabolisme seseorang bakal turun. Sementara tanpa adanya energi alami yang stabil tersebut, kelelahan dan rasa lesu akan mudah datang. Bantu mereka yang merasakan gejala lemas dan lesu untuk menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat dan biarkan mereka tidur. Kebutuhan akan energi berkurang seiring dengan bertambahnya usia, karena tidak memerlukan banyak energi untuk melakukan tugas sehari-hari. Para lansia tampaknya kurang memerlukan makanan dan minuman. Orang yang hampir meninggal bahkan mungkin tidak akan tertarik lagi pada makanan favorit mereka. Beberapa di antaranya malah bisa jadi sampai benar-benar berhenti makan dan minum. Biarkan mereka makan ketika lapar. Hidrasi itu penting, jadi tawarkan minuman pada mereka yang butuh bantuan. Rendam handuk dengan air dingin dan gunakan untuk menepuk bibir mereka. Ketika mereka berhenti minum sama sekali, jaga agar kulit halus di sekitar bibir mereka lembab dengan lip balm. Bagi orang yang sekarat, bukan sesuatu yang dikehendaki ketika perlahan-lahan menarik diri dari orang lain. Ini melainkan adalah refleksi alami dari perubahan energi, serta untuk melindungi hari dan jam terakhir mereka. Biarkan teman dan keluarga berkunjung jika membuatnya nyaman, tapi jika mereka tidak tertarik melihat orang lain, jangan tersinggung. Ini bukan cerminan bagaimana perasaan mereka tentang orang yang datang. Beberapa orang tidak ingin membiarkan orang lain melihat mereka mati, sehingga timbul keinginan untuk mengisolasi diri. Tekanan darah menurun saat seseorang mendekati ajal. Selain itu, mereka mungkin akan mengalami masalah pernapasan dan detak jantung menjadi tidak teratur atau sulit dideteksi. Saat tekanan darah turun, ginjal akan berhenti bekerja juga. Seseorang yang dekat dengan ajal mungkin memiliki urin berwarna coklat atau berwarna karat. Perubahan tersebut tidak menyakitkan, jadi tidak perlu melakukan apapun untuk tanda-tanda ini. Karena makan lebih sedikit makanan, seseorang yang sekarat sangat mungkin buang air besar lebih sedikit dan tidak teratur dari sebelumnya. Demikian juga dengan buang air kecil yang berubah sedikit atau jarang saat minim asupan cairan. Setelah berhenti makan dan minum sepenuhnya, mereka mungkin tidak perlu lagi menggunakan toilet. Ini adalah proses alami, jadi jangan khawatir jika mereka berhenti untuk pergi ke kamar mandi. Dalam beberapa standar layanan kesehatan, seperti di rumah sakit, penyedia layanan tersebut biasanya akan menggunakan kateter untuk mengalirkan urin dari kandung kemih.
Sirkulasi darah mengalir ke dalam menuju organ vital ketika seseorang tengah berhadapan dengan hari-hari terakhir di dunia. Itu berarti sirkulasi darah di tempat-tempat lain seperti tangan dan kaki menjadi sangat berkurang. Kondisi itulah yang menyebabkan kulit dan anggota badan terasa dingin saat disentuh. Kulit mungkin terlihat pucat juga. Akhirnya, sirkulasi darah yang berkurang menyebabkan kulit tampak biru ungu berbintik-bintik. Berikan selimut kepada mereka yang merasa kedinginan. Pada hari-hari terakhir sebelum kematian, otot bisa berubah menjadi sangat lemah. Pada fase ini, mungkin seseorang akan mengalami kesulitan melakukan pekerjaan walau sifatnya sederhana, seperti mengangkat secangkir minuman atau membalik badan di tempat tidur. Buat orang yang dicintai senyaman mungkin. Jika perlu minum air dari cangkir, posisikan cangkir di dekat mulut mereka dan masukkan sedotan sehingga bisa lebih mudah untuk minum. Jika perlu membalikkan badan di tempat tidur, bantu mereka bergerak sampai mencapai tempat yang nyaman. Masalah pernapasan adalah tanda yang mengkhawatirkan bagi banyak orang ketika mereka berada dengan orang lain yang sedang sekarat. Beberapa obat penghilang rasa sakit dapat membuat pernapasan menjadi lebih mudah. Jadi, bicarakan dengan dokter dan perawatan paliatif tentang cara meredakan pernapasan dan batuk. Otak tetap sangat aktif selama dalam fase sekarat. Namun, itu tidak biasa bagi seseorang yang kebingungan atau inkoherensi. Beberapa orang mungkin akan menjadi gelisah dan agresif jika mereka tidak menyadari sedang berada di mana dan apa yang sedang terjadi. Tetap tenang dan bicara pelan. Pastikan orang yang sekarat dapat memberitahu orang lain tentang diri mereka setelah bisa berbicara. Perkenalkan setiap orang yang datang kepada mereka. Otak mereka masih bekerja walaupun sepertinya mereka tertidur. Intensitas nyeri kemungkinan akan meningkat ketika seseorang semakin dekat dengan kematian. Tidak jarang, seseorang menunjukkan tanda-tanda yang terlihat bahwa mereka sedang kesakitan. Tanda-tanda ini termasuk meringis, mengerang, atau cemberut. Kebanyakan rasa sakit dapat diobati, tetapi ini mungkin mengharuskan orang untuk berada di rumah sakit atau fasilitas perawatan. Orang yang sekarat mungkin berhenti menelan. Dengan begitu, pemberian obat dengan jalur intravena atau IP bisa dilakukan untuk memberikan obat penghilang rasa sakit. Obat ini harus diberikan di rumah sakit. Anda mungkin pernah mendengar tentang orang yang sekarat mengatakan bahwa mereka melihat orang yang sudah lama dicintai di hari terakhir mereka. Meskipun mungkin apa yang dikatakan seseorang ketika berhalusinasi adalah kejujuran yang mengecewakan, jangan coba mengoreksinya. Berdebat tentang apa yang nyata dan apa yang tidak hanya akan menyebabkan frustasi dan kebingungan.
Lebih baik ajukan pertanyaan kepada mereka dan bantu mereka untuk memahami apa yang sedang dilihat.